Baik, sudah sering kita ingatkan dari awal bahasan bahwasanya sebenarnya bahasan ini walaupun untuk istri agar semua wanita muslimah bisa menjadi istri yang sukses dalam rumah tangga, dalam arti kata dia meraih ridho Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dan mengejar surga dari rumah tangganya, terutama dari suaminya, juga bagaimana dia bisa meraih hati suaminya. Dan ini selain dalil-dalil syar'i yang disampaikan oleh penulis, juga beliau menyampaikan pengalaman-pengalaman pribadinya. Dan ini hal yang sangat menarik untuk selalu dibedah tentunya. Dan bahasan ini bukan hanya khusus bagi kaum wanita, tapi juga kaum laki-laki. Anda yang mengikuti acara ini dari kaum laki-laki, Anda tentu bisa saja berstatus seorang suami, atau Anda berstatus seorang anak, yang artinya Anda memiliki seorang wanita yang Anda naungi, istri Anda, atau Anda berpoligami lebih dari satu yang Anda naungi, atau Anda memiliki seorang ibu, ya, atau Anda berstatus sebagai ponakan, Anda memiliki tante, Anda berstatus sebagai seorang saudara, berarti Anda punya saudari misalnya. Dan ini semua, atau Anda berposisi sebagai seorang paman, ya, sehingga Anda punya ponakan wanita yang semua itu butuh untuk Anda pandu, ya, dan juga Anda akan bisa lebih mudah, ya, memandu terutama pasangan hidup Anda agar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan juga akan bisa mencapai cita-cita yang Anda harapkan dari seorang wanita. Itu tentunya target daripada bahasan ini. Baik, dalam subbahasan ini sangat menarik sebenarnya, ya. Umumnya kaum wanita suka dengan perawatan, ya, kecantikan, dan itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, gitu ya. Dan kecuali memang ada sebagian orang yang keluar dari fitrah itu, ya. Mereka memang dari kecil terdidik tidak terbiasa bersih, rapi, wangi misalnya, ya. Merawat diri, merawat rambut, menjaga penampilan, ya, tentu di sini sesuai dengan syariat, ya. Sehingga akhirnya mereka keluar dari koridor yang sebenarnya. Tapi kalau kita bicara fitrahnya, secara alami wanita itu sebenarnya punya potensi suka untuk dandan, bersih, rapi, ya, wangi. Dan memang Allah Subhanahu wa taala membebankan mereka bertanggung jawab di rumah mereka. Justru yang dimaksud adalah penataannya, kebersihannya, makanannya, perawatannya, dan segala macam yang berhubungan dengan masalah itu. Nah, di sini penulis ingin menyinggung teman-teman sekalian dua kecantikan yang harusnya bersatu pada seorang wanita, yaitu kecantikan akhlak dan kecantikan penampilan atau fisik, ya. Jadi dua hal ini perlu sekali untuk bisa digabungkan. Sebagaimana juga kaum laki-laki tentunya, ya, mereka dianjurkan menggabungkan antara kesempurnaan akhlak dan juga penampilan, sama. Karena Islam tidak pernah memerintahkan penganutnya untuk berpenampilan yang kumuh, kotor, ya. Apalagi jorok, ya, mohon maaf saya bahasakan ini. Karena memang Nabi SAW mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bersih, rapi, dan menyukai semua yang seperti itu, ya. Makanya kalau Anda lihat Allah Subhanahu wa taala membebankan fitrah dalam diri kita, saudaraku seiman, itu kita suka sekali melihat, ya, taman yang rapi, rumah yang tertata dengan rapi. Bahkan mungkin tidak asing bagi kita semua, banyak di antara keluarga-keluarga, baik muslim atau non muslim, mereka di waktu-waktu libur pergi keluar, nginap di hotel misalnya, walaupun kadang-kadang di kota dia sendiri, yang dia memiliki rumah di situ. Apa kira-kira yang dijual oleh hotel-hotel tersebut, atau penginapan-penginapan, atau tempat-tempat yang mereka jadikan sebagai tempat rekreasi misalnya? Penataan, ya. Jadi dari kamar rumah pindah ke kamar hotel, bayar, padahal di rumah gratis, gitu kan? Kenapa mereka begitu? Karena mereka membeli suasananya, penataan gordennya, penataan mejanya, corak warna yang dipilih, dan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah. Nah, sekarang pertanyaan sederhana, kenapa kita tidak menjadikan rumah kita seperti hotel? Dalam arti kata di sini bukan harus semewah hotel, sebesar building bangunannya, tetapi penataannya, kerapiannya, minimal di dalam kamar saja, ya. Minimal dalam kamar. Dan Anda tidak harus pergi ke hotel sebenarnya untuk mempelajari itu, ya. Anda sekarang bisa searching
hotel manapun bintang 5 di seluruh pelosok muka bumi ini dari handphone Anda bisa melihat kamar suite roomnya, kamar penataannya ya, corak warna dan segala macam. Dan Anda bisa terapkan itu dalam rumah Anda sebenarnya. Nah, ini hal mendasar gitu. Baik, kita kembali kepada poin tadi yang sedang saya singgung, yaitu bagaimana seseorang dianjurkan dalam Islam memiliki ya, kerapian dan kesempurnaan akhlak ya, serta juga penampilan. Banyak orang salah paham dengan kalimat zuhud, dengan kata zuhud ya. Oh, kalau zuhud itu tinggalkan dunia untuk akhirat. Ini diluruskan oleh sebagian besar ulama. Kalau yang dimaksud bukan meninggalkan dunia ya untuk akhirat, sehingga akhirnya dia berpenampilan kumuh, dia tidak peduli lagi dengan kualitas makanan, pakaian, tempat tinggalnya, kendaraannya, pekerjaannya, nama baiknya dan segala macam, jenjang pendidikannya. Nah, ini semua karena memang mereka salah faham. Yang benar adalah dari zuhud itu mendahulukan akhirat dari dunia. Nah, itu benar. Anda silakan bekerja, Anda boleh mengejar titel tertinggi di akademik, Anda boleh mengejar jabatan tertinggi di tempat Anda bekerja, Anda boleh meraih prestasi tertinggi dari urusan dunia ini. Tidak ada masalah, selama itu tidak melanggar perintah agama. Kalau halal silakan, Anda punya pendapatan yang banyak, Anda punya titel pendidikan yang banyak, Anda punya harta yang melimpah dan segala macam, ini semuanya boleh selama halal. Jadi Islam tidak pernah membatasi itu dari para penganutnya ya. Oleh karena itu kita harus paham masalah ini. Nah, kesempurnaan akhlak ini ya, tata krama itu sangat luar biasa kalau bergabung dengan kesempurnaan penampilan ya. Sehingga memang selain dia santun, ramah, dia baik, dia dermawan, dia murah hati dan segala macam yang berhubungan dengan masalah akhlak-akhlak yang baik ini, dan dia jauh dari akhlak-akhlak yang buruk, kasar, suka berkata jorok, mencari-cari kesalahan orang, menceritakan aib orang, fitnah dan segala macam. Jadi dia memiliki akhlak-akhlak yang mulia, gitu kan? Nah, itu sangat dianjurkan ya, dan agar dia memilikinya gitu. Dan ini akan membawa seseorang dengan akhlak yang mulia ini punya nilai. Di plus lagi dengan penampilan dia yang rapi, yang bersih, yang wangi. Setiap orang berinteraksi dengan dia merasa nyaman, kena kesantunannya ya. Dan ini sudah kami berikan contoh ya, kalau seandainya ada orang yang kurang mungkin secara paras wajah ya, kualitasnya maksudnya, fisik juga, tapi kita temukan akhlaknya bagus sekali. Santun, ramah, baik, dermawan, kita akan nyaman. Ya. Kalau ada orang cantik, tampan, tapi kasar lisannya, jahat sikapnya, suka berbuat hal-hal yang tidak baik, mengganggu orang lain, maka bisa jatuh di mata masyarakat. Oleh karena itu harus digabungkan keduanya, akhlak dan juga penampilan. Nah, tapi di sini penulis tidak menyinggung secara khusus masalah akhlak, kecuali sebagian kecil saja. Beliau lebih fokus mengajak agar akhlak yang sudah dianjurkan dalam syariat itu dikemas juga dengan kecantikan penampilan di sini, ya. Terutama di hadapan suami, karena sangat dianjurkan agar dia selalu menjaga ya, anggota tubuhnya, penampilannya tentu sesuai dengan yang suami sukai dan inginkan. Itu untuk menjadi istri yang sukses tentunya. Saya akan bacakan di halaman 64, kata penulis hafizahullah, akhlak mulia yang dimiliki seorang wanita adalah kecantikan yang paling luhur. Ya, dia santun, dia ramah, ini yang paling luhur. Ya. Tapi bila kecantikan itu dimahkotai dengan keindahan bentuk penampilan, misalnya kecantikannya bertambah cantik lagi. Nah, sesuai dengan judul di sini. Ya, beliau mengatakan menambah kecantikan di atas kecantikan. Jadi kecantikan akhlak yang dimiliki, ramah, santun. Ya. Kalau dia ngomong itu kita rasanya tidak ingin dia berhenti ngomong karena indahnya tutur katanya, bercandanya pun bercanda yang baik gitu ya, tidak ada kasar, nggak ada bau yang tidak sedap, semuanya baik. Ditambah lagi dengan penampilannya yang sangat baik dan menarik. Ya. Banyak kadang-kadang istri mereka merasa risih, masih merasa risih untuk berpenampilan yang seksi, menarik bagi istrinya, bagi suaminya. Nah, ini aneh sekali.
Justru ini satu-satunya laki-laki yang halal untuk Anda nikmati dia dan juga dia menikmati Anda. Kalau bukan dia lalu siapa gitu. Ada yang buruk sekali, ya, mohon maaf saya bahasakan ini, sudah akhlaknya tidak baik, ya, kasar dan segala macam. Ditambah lagi penampilan tidak baik. Kalau suaminya ingatkan, kenapa harus pakai baju ini? Kenapa rumah seperti ini? Memang saya begini kok. Jadi sudah dua-duanya jadi buruk. Akhlaknya buruk, penampilannya pun buruk. Nah, orang seperti ini dia sadar atau tidak sadar akan membuat suaminya jenuh dan tidak akan betah di rumah. Kalau laki-laki normal, teman-teman sekalian, insya Allah mayoritas manusia laki-laki seperti itu umumnya, ya, kecuali yang Allah uji dengan kurangnya akalnya misalnya. Tapi umumnya mereka pasti suka. Saya dan semua teman-teman laki-laki pasti suka sekali kalau masuk ke dalam rumah, menemukan rumah sangat wangi, bersih, rapi, tidak ada yang berserakan. Ruang tamu yang sudah ada tertata dengan rapi, sofanya rapi, gordennya rapi, segala macam, alas kaki. Dimulai dari itu, penataan mungkin bunga atau kue-kuean yang disiapkan situ atau snacknya. Masuk ke ruang keluarga juga rapi, ke meja makan rapi, makanan yang dihidangkan selalu rapi, tertata rapi, ya. Kemudian masuk ke kamar tidur, semuanya sudah tertata rapi, bersih, semua sudut ruangannya. Masuk kamar mandi, wangi, bersih, ya. Sehingga selalu ada kenyamanan di semua sudut rumah. Saya yakin dan saya berikan jaminan kepada semua muslimah, semua Anda wahai wanita, Anda akan temukan suami Anda betah di rumah. Dia akan berharap, ya, kapan dia pulang ke rumah, kemudian dia akan masuk ke dalam rumah tersebut dan dia menikmati Anda dan menikmati juga, ya, rumah tersebut, makanan yang Anda hidangkan, ya. Jadi jadikan semua yang Anda sedang tata di rumah itu sebagai hal yang bisa terjual kepada suami, karena matanya melihat semua sudut, gitu, ya. Dan memang makna yang sangat dalam daripada hadis Nabi SAW, dan wanita bertanggung jawab, pemimpin dan diminta pertanggungjawabannya atas rumah suaminya dan anak-anak suaminya atau harta suaminya. Jadi di sini rumah disebutkan, artinya setiap sudut rumah tersebut tanggung jawab Anda. Nah, ini penting sekali untuk diperhatikan. Baik, mulai secara substansial sekarang, Dr. Najla menyebutkan, ada di situ tanda kutip, ya, poin yang beliau ingin titik beratkan, dimulai dengan bagaimana berpenampilan yang cantik, ya. Beliau mengatakan perhiasan dan parfum adalah perkara yang dapat melapangkan dada dan menyedapkan mata. Maksudnya perhiasan itu sesuatu yang menghiasi diri dia yang suaminya suka, ya. Ada misalnya jenis suami, dia suka istrinya tampil alami, tidak ada perhiasan apa-apa, mungkin tidak pakai anting, tidak pakai cincin, tidak pakai kalung, ya sudah Anda ikut saja, ya. Mungkin memang dia suka menikmati istri dalam kondisi begitu, ya. Walaupun mungkin Anda setelah suami tidak ada, Anda mungkin bisa menikmati perhiasan Anda kalau Anda mau, ya. Atau mungkin ada sebagian suami tidak sebaliknya, dia suka justru istrinya berpenampilan yang menor, misalnya tanda kutip, ya, di sini. Maka tidak ada masalah, Anda ikutin saja. Ya, selama itu bukan pelanggaran agama dan memang diperintahkan dalam syariat Islam untuk menaati suami dalam hal ini, ya. Jadi di sini disebutkan ada 2 perhiasan dan parfum. Parfum tidak boleh dipakai sembarangan di luar rumah, sehingga akhirnya kena ancaman Nabi SAW, gitu kan. Kalau sengaja keluar untuk menarik perhatian orang sehingga terjadi perzinahan, ini bisa terjerumus pada perbuatan haram. Namun di dalam rumah, ini justru Anda sebaliknya, pakai parfum itu. Suami belikan Anda untuk Anda pakai, bukan hanya untuk dipajang saja. Ada orang dari awal diberikan oleh suaminya parfum, sampai mungkin bertahun-tahun tetap ada di lemari, di meja riasnya. Kenapa? Karena saya suka lihat botolnya. Saya suka lihat bentuk parfum ini. Atau warnanya cocok sekali dengan botolnya, segala macam. Jadi coba jadi hiasan. Bukan itu yang diharapkan oleh suami. Diharapkan oleh suami adalah dipakai, sehingga dia bisa menikmatinya. Dan memang subhanallah, bau wangi itu memang menenangkan pikiran. Benar yang dikatakan di sini oleh beliau, Dr. Najla, perhiasan dan parfum adalah perkara yang dapat melapangkan dada dan menyedapkan mata. Dan Nabi SAW sudah memberikan, ya, perumpamaan dalam sebuah hadis yang mulia. Kata beliau, perumpamaan majlis yang baik
komunitas yang baik, ya, itu seperti penjual minyak wangi. Kalau kau hanya lewat saja, kau akan mendapatkan bau wanginya. Dan kalau kau mampir, mungkin kau bisa membelinya. Perumpamaan majelis yang buruk adalah seperti pandai besi yang biasa ada bertebaran api-api, sepen-sepen apinya ya. Kalau kau lewat maka ada bau yang kurang sedap, dan kalau kau tinggal di sana maka bisa membakar bajumu. Tapi di sini diberikan perumpamaan parfum memang sangat penting. Ya. Kata beliau, saya ulangi, perhiasan dan parfum adalah perkara yang dapat melapangkan dada dan menyedapkan mata, itu tidak diragukan lagi. Ketika suami melihat istrinya mengenakan pakaian yang menarik, pakaian yang indah menawan, dan rambut yang ditata rapi, disertai parfum yang semerbak wangi, maka dadanya akan terasa lapang dan matanya akan terasa sedap. Ini anjuran dari penulis yang pertama. Jadi menggunakan perhiasan dan parfum. Tapi sekali lagi perhiasan ada batasannya ya. Ya sesuatu yang suami suka. Ya, di situ. Jadi kalau dia suka Anda menggunakan perhiasan itu Anda gunakan, kalau tidak maka Anda hindari ya, dan jangan dipaksakan gitu ya. Kemudian kalau parfum umum ya, terutama yang suami berikan. Atau misalnya Anda kalau mau beli parfum, Anda coba beritahukan kepada suami, saya akan membeli parfum ini. Ya, apalagi kalau Anda punya testernya, Anda bisa beli parfum itu kecil dulu, lalu Anda cobakan, suami suka nggak? Kalau suka oke. Atau Anda bahasakan ke dia, kalau memang ingin saya menggunakan parfum tertentu, tolong belikan saja, saya akan pakai misalnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang lain beliau mengatakan, berusahalah wahai saudariku tercinta untuk menjadi perempuan yang sesuai dengan fitrah yang telah Allah SWT tetapkan atasmu, yaitu suka berhias dan berdandan di luar perkara kemaksiatan. Jadi artinya jadikan rutinitas. Ya. Jadi selain tadi perhiasan dan parfum, ini wasiat beliau yang pertama, wasiat beliau yang kedua, saran beliau yang kedua, yaitu suka berdandan. Tentu dandan di sini juga, ya, yang tidak terlalu berlebihan, ya, tidak juga menjadikan masuk dalam perkara maksiat, ya. Seperti Anda tahu masalah larangan bagi wanita untuk mencukur alis misalnya, ya, atau mentato ya, dan yang sejenisnya lah ya. Tapi kalau semuanya adalah hal-hal yang fitrah, yang alami ya, Anda pergi ke salon, Anda tata rapi rambut Anda, atau Anda menggunakan perawatan-perawatan di rumah yang insya Allah itu jauh lebih membersihkan kulit ya, mengencangkan kulit, merapikanlah penampilan kita. Kemudian Anda selalu jaga bau badannya, bau mulut, nafas ya, bau seluruh tubuh Anda. Karena bisa saja suami Anda menikmati seluruh tubuh. Terutama daerah-daerah sensitif ya, daerah kemaluan, daerah ketiak. Ini semua adalah bagian-bagian yang harus diperhatikan. Saya sudah pernah menyebutkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian kalau pulang dari safar di malam hari. Ini peringatan bagi kaum laki-laki ya. Kemudian dia langsung tiba-tiba datang ke rumah istrinya. Kecuali dia telah memberitahukannya. Loh, kenapa kok harus diberitahukan? Kenapa kita nggak buat surprise aja? Kita datang tiba-tiba misalnya ya, lalu kemudian kita misalnya seorang suami melampiaskan rindunya atau apa gitu. Nabi SAW berikan bocorannya. Kenapa? Kata Nabi SAW agar wanita itu sempat menyisir rambutnya dan juga mencukur bulu kemaluannya. Coba jadi penampilannya gitu. Ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang luar biasa itu ya. Sangat sensitif peringatan Nabi SAW ini. Padahal sebenarnya kalau memang ibadah, misalnya agar si wanita itu bisa sholat malam dulu misalnya. Jadi datanglah besok pagi, jangan malam-malam ke rumah misal contoh. Atau ya dikatakan supaya wanita itu biar tidur dulu istirahat. Besoklah baru kemudian kamu datang. Tapi Nabi SAW mengatakan beritahukan saja. Boleh datang malam hari tapi beritahukan. Agar dia sempat menyisir rambutnya. Ini gambaran tentang masalah penampilan dan mencukur bulu kemaluannya. Karena itu yang paling sensitif. Jangan sampai suami sudah mau menggauli Anda, pada saat dia sudah berada di dekat Anda, kemudian Anda pun siap untuk bergaul, tapi ternyata tercium bau-bau yang kurang sedap, yang akhirnya membuat dia malah ya berkecil hati ya, dan serba salah kadang-kadang. Karena ini masalah sensitif. Kalau dia nasihatin istrinya, takutnya malah istrinya tersinggung misalnya.
Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan, hendaklah engkau berusaha melakukan yang demikian itu hingga mata suamimu tidak menatap apa yang tidak diridhoinya darimu. Betapa banyak engkau berusaha memperindah penampilanmu ketika engkau tahu bahwa teman-temanmu akan mengunjungimu. Maka suamimu tentu lebih utama untuk engkau perlakukan seperti ini. Ini nih poin demi poinnya. Beliau, karena di sini ditulis ada seperti poin-poinnya. Nah ini yang ketiganya beliau mengatakan, coba renungi baik-baik apa yang aku nasihati ini. Ya seakan-akan beliau mengatakan itu. Jadi kalau teman-temanmu lagi mau datang, kira-kira seperti apa engkau coba menjaga penampilanmu? Pasti engkau akan coba pilih baju yang bagus, ya, pakai parfum, kemudian engkau sudah mengatur tutur kata yang akan engkau gunakan, cerita yang akan engkau sampaikan, bagaimana menghibur mereka, bagaimana menyambut mereka, bagaimana melayani mereka. Maka suami lebih layak untuk itu. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya lagi, ya, kayak titik poin di situ. Terkadang sebagian istri-istri tidak menaruh perhatian pada berdandan untuk suaminya, terutama ketika usianya telah mencapai separuh umur. Ya. Ia berdalih bahwa berhias itu hanyalah pada masa-masa muda saja, sedangkan kita sudah lewat masanya. Atau ia berdalih bahwa ia tidak memiliki cukup waktu luang karena kesibukan dan kewajibannya mengurus rumah dan anak-anaknya. Sementara itu ia justru mengenakan gaun yang paling indah ketika hendak pergi ke pesta, menghadiri suatu momentum, atau menyambut tamu. Jadi beliau menyinggung masalah ini. Kadang-kadang ada orang berdalih-dalih begitu ya. Saya sibuk, saya nggak bisa urus anak-anak. Tapi di saat dia akan mengunjungi kerabatnya, ada undangan, teman-temannya, maka kita bisa lihat berpenampilan yang sangat cantik dan berpenampilan yang rapi. Dan ini, dandanan ini perintah bagian daripada agama ya. Ada berpenampilan yang cantik, yang bersih, yang wangi dan segala macam. Karena memang jelas sekali ini ada anjurannya bagi setiap istri, gitu kan. Nah ini bukan hanya di waktu muda, di waktu berumur pun tentu disesuaikan, ya, disesuaikan itu juga dibutuhkan. Jangan justru dengan menuanya umur justru makin buruk, gitu kan. Malah justru butuh ekstra ya perhatian. Beliau mengatakan suami sangat menyukaimu berhias. Ada kalanya ia mengatakannya secara terus terang. Dan terkadang diam karena tidak menyukainya. Apakah engkau mengira bahwa suamimu sudah tidak suka lagi melihatmu berhias? Ya. Maksudnya ada suami memang yang peka. Dia langsung mengatakan dandan dong misalnya. Atau seperti apalah bahasanya dia. Tapi ada juga suami yang tidak. Dia diam. Tapi dia perubahan sikap yang terjadi. Anda lihat perubahan sikap itu apa sebabnya? Anda langsung perbaikin, selesai urusan. Kemudian beliau mengatakan, apakah dengan tidak berhias untuknya, engkau mengira bahwa ia tidak lagi berkeinginan melihat wanita yang memakai perhiasan, atau keinginannya terhadap hal itu sudah lenyap atau melemah? Ya. Tanda tanya, tidak, kata beliau. Ia masih tetap menginginkannya meskipun ia tidak terus terang mengatakannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surah Al-Imran. Surah nomor 3 dalam Al-Quran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi. Titik-titik di sini ya. Maksudnya sampai sini saksi bahasannya. Dijadikan indah mata manusia pada hal yang dicintai hawa nafsu. Berupa wanita, keturunan, dan emas. Juga perak yang melimpah ruah. Ya, dan seterusnya. Titik-titik sini. Tapi saksi bahasan di sini adalah ada hawa nafsu, ada keinginan untuk membangkitkan syahwat itu dari kaum wanita, ya. Bagaimana mereka berpenampilan yang baik. Dan sudah kami singgung sebenarnya, mohon maaf ini sedikit peka. Coba lihat para pelacur-pelacur di sana, apa yang mereka jual, ya. Mereka jual justru godaannya, rajuannya, penampilannya yang seksi, itu yang mereka jual. Dan banyak laki-laki tertipu dengan itu. Dia pikir pujian-pujian itu hanya untuk dia saja. Kepuasan yang diberikan dalam seksual dan yang lainnya hanya untuk dia saja. Padahal sebenarnya wanita tersebut melakukannya pada semua laki-laki yang datang menjadi konsumen dia. Tapi istri Anda di rumah berbeda, gitu kan? Hanya untuk Anda saja. Tapi saya ingin titik beratkan wahai para wanita muslimah, bagaimana sebenarnya yang harusnya produk itu milik Anda sekarang dipakai oleh para pelacur itu. Harusnya Anda yang bisa ya berpenampilan yang menarik untuk suami Anda yang akhirnya dia betah dan setiap saat dia selalu ingin mendekati Anda. Anda kalau lakukan hal-hal yang sederhana ini,
wangi, bersih, santun. Suami selalu merasa nyaman dekat Anda. Dia pasti, tidak usah Anda minta untuk digauli, tidak usah Anda minta hak Anda. Dia akan berikan dengan sendirinya. Baik itu kebutuhan fisik, ya, maksud dalam arti kata kebutuhan biologisnya, perhatiannya, dan juga kebutuhan materinya. Dengan sendirinya. Dia akan royal karena memang dia tahu dia terpuaskan. Seperti itulah. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah saudariku tercinta, bahwa syaitan manusia senantiasa berhias untuk suamimu. Kalau Anda bertanya apakah memang ada syaitan manusia? Ada. Karena Allah SWT mengatakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang banyak mengganggu, menggoda hati-hati manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi kalangan manusia pun ada yang menjadi syaitan pendukung, syaitan jin, menyesatkan orang-orang gitu. Ya. Maka kata beliau, ketahuilah saudariku tercinta bahwa syaitan manusia senantiasa berhias untuk suamimu. Ada yang di jalan, ada yang di tempat kerja, ada yang di tempat-tempat lainnya. Maksudnya akan ada wanita-wanita yang terus saja berdandan dan berpenampilan yang bisa setiap saat menggoda suamimu di luar rumah sana. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sabahin illa wa malakani yunadiyani wailun lirrijali minan nisa'i wailun lirnisa'i minar rijal." Tidaklah pagi tiba melainkan dua malaikat berseru kaum wanita mencelakakan kaum laki-laki dan kaum laki-laki juga mencelakakan kaum wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Ketahuilah bahwa sedikitnya perhiasanmu akan melemahkan dan mengurangi kecenderungan jiwa dan pergaulan suamimu kepadamu denganmu. Ya. Maka sangat layak sekiranya engkau harus menerima celaan yang besar. Sedang suamimu menerima pemaafan karena ia mendapati pada dirimu apa yang dimiliki syaitan-syaitan wanita di luar sana. Betapa banyak dan gigihnya mereka dalam mencari perhatian suamimu dan semua laki-laki. Sementara laki-laki diperintahkan memelihara diri dengan pulang kepada istrinya. Nabi SAW bersabda, Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitanin, faman wajada min dzalika syai'an falyati ahlahu, fa innahu yudhmiru ma fi nafsihi. Sungguh wanita itu maju dan mundur dalam rupa syaitan. Maksudnya syaitan selalu bersamanya. Supaya laki-laki lawan jenisnya kalau dia sudah keluar rumah pasti bisa tergoda gitu. Jika seseorang dari kalian melihat seorang wanita, maka segeralah mendatangi istrinya. Maksudnya kalau dia lihat seorang wanita lalu tertarik, sementara dia status suami, ya, segera kembali kepada istrinya, gauli istrinya. Sebab yang demikian itu dapat meredam gejolak yang ada dalam hatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan di poin ini, ya, dan kita akan jedah dengan iklan setelah ini insyaAllah. Beliau mengatakan bisa jadi suami sudah terus terang kepada istrinya tentang apa yang ia sukai dari dirinya. Tapi mungkin istrinya yang lupa sehingga ia perlu diingatkan kembali. Kesimpulan yang kita ambil dari poin-poin yang disampaikan adalah, cobalah engkau menjadi wanita yang terbaik untuk suamimu. Allah hanya menyuruhmu wahai para muslimah untuk melayani bahkan menyerahkan dirimu, ya, dan memberikan semua keindahan dirimu untuk dinikmati, termasuk kemaluanmu, hanya kepada satu laki-laki itu saja. Karena nggak ada poliandri dalam Islam. Anda tidak boleh punya dua suami. Lalu kenapa Anda sia-siakan satu orang ini yang sudah Allah berikan kepada Anda? Kalau datang laki-laki seperti bulan, nah ini ibaratnya ya, tampan sekali, gagah sekali, kaya sekali, punya banyak kelebihan-kelebihan. Tetap saja Anda tutup mata Anda dari itu semua. Turunkan pandangan Anda dari dia. Karena bukan dia yang Allah perintahkan Anda untuk layani, memberikan yang terbaik dari diri Anda. Ya. Apapun kekurangan suami sekarang, Anda mohon kepada Allah SWT agar Allah bantu dia untuk menyempurnakan. Kalau itu mampu disempurnakan ya, bagi di alam manusia, bukan karena cacat fisik yang memang mungkin sudah tidak mungkin lagi misalnya. Maka itu lebih baik Anda lakukan daripada Anda justru kembali melirik sana sini dan akhirnya membuat suami Anda jatuh di mata Anda. Karena Anda sibuk, setiap pegang handphone, sibuk dengan Instagram, dengan YouTube, melihat laki-laki yang mungkin punya body yang lebih bagus, ya, binaragawan,
lebih tampan, rambutnya lebih indah, hanya membuat Anda menjatuhkan suami Anda di mata Anda sendiri. Turunkan pandangan Anda dari itu semua. Jangan pernah Anda lihat hal seperti itu. Yang Anda mau, Anda lihat foto suami Anda. Anda minta dikirim foto suami, cuplikan video dari suami. Udah, satu orang ini saja. Maka insya Allah Anda akan mendapatkan ridho Tuhan Anda. Anda juga akan mendapatkan ridho suami Anda. Dan Anda akan selalu bersyukur kepada Allah atas keberadaannya. Dan sekarang kita masuk ke tambahan penjelasan tentang pesan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakannya dan juga di dunia dan di akhirat, dan juga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga nama baiknya. Karena subhanallah, orang terus saja selalu mencari kesalahan-kesalahan Ummul Mukminin, wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami pun akan selalu membelanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu sekali lagi menjaga nama baik beliau dan juga memberikan petunjuk dan hidayah bagi orang-orang yang justru menghina beliau radhiyallahu anha. Kata beliau, inilah pesan ibu kita, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman Aisyah radhiyallahu anha, yang singkat, padat, dan syarat manfaat bagi setiap istri. Dari Bakrah binti Uqbah radhiyallahu anha, seorang sahabiat, mengatakan bahwasanya ia menemui Aisyah radhiyallahu anha lalu bertanya tentang inai. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ia adalah pohon yang baik dan air yang suci. Anda tahu tentu inai ya, biasanya juga di Indonesia disebut dengan pacar ya. Kalau Anda masih ada yang belum tahu, Anda bisa ya ketik di Google insya Allah tentang inai ya. Tidak asing lagi, banyak sekali. Kalau orang biasa pergi umroh haji itu banyak yang dijual sudah dalam bentuk serbuk ya. Biasanya orang gunakan untuk menghias ya di kuku atau di tubuh ya di saat perkawinan. Ada juga yang menggunakan untuk mewarnai rambut. Dan ini sudah sempat kita jelaskan di bahasan tentang corona dan solusinya. Di awal-awal corona, alhamdulillah Allah sudah mengangkat cobaan ini pada seluruh bumi ini. Alhamdulillah, semoga kita bisa ambil pelajaran daripada apa yang sudah terjadi dulu. Dan Allah juga menerima syuhada yang sudah meninggal dunia sebagai syuhada, maksud saya sebagai orang yang mati syahid dari kaum muslimin. Allahumma amin. Jadi memang ini sangat dianjurkan ya dalam Islam untuk dipakai. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tidak ada obat yang paling ampuh ya dalam menaklukkan uban dibandingkan inai ya. Nah, jadi pohon ini memang bisa dipakai, cuma memang Anda hindari warna hitam kalau Anda ingin mewarnai rambut. Karena Nabi SAW membolehkan laki-laki dan perempuan untuk mewarnai rambut, laki-laki juga ditambah dengan jenggotnya ya, yang sudah berwarna putih dengan warna selain warna hitam. Disebutkan dalam sebuah riwayat pada saat Nabi SAW masuk ke kota Mekah, di pembebasan kota Mekah, dan beliau sempat bertemu dengan ayahnya Abu Bakar. Ayahnya Abu Bakar namanya Abi Quhafah radhiyallahu anhu ajma'in. Sudah sangat tua, rambutnya putih, alisnya putih, jenggotnya putih semua. Lalu digendong oleh Abu Bakar untuk masuk Islam. Maka Nabi SAW berkata, hai Abu Bakar, lebih pantas kami yang mendatangi ayahmu ini. Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah. Hari ini dia lebih pantas sudah datang kepada anda. Biarkan dia masuk Islam. Kemudian syahadatlah Abi Quhafah, dan kata Nabi SAW, bawalah dia kepada salah satu dari istrinya. Karena ayah Abu Bakar berpoligami. Ya, bawalah dia kepada salah satu istrinya agar mewarnai rambutnya dan jauhilah warna hitam. Ya. Nah, ini Aisyah menyampaikan ia adalah pohon yang baik. Maksudnya kalau mau digunakan untuk berhias ya. Dan juga air yang suci. Artinya dia kalau diletakkan daunnya di air, itu juga bisa airnya suci, airnya baik. Ya. Juga ditanya tentang hifaf, ya, masalah merapikan berdandan sehingga membuat atis itu ya terlihat indah, bukan mengikirnya ya, karena tidak boleh mengikirnya atau mencabutnya. Tapi ada orang dia merapikan wajahnya, pakai make up dan segala macam itu. Maka Aisyah mengatakan, radhiyallahu anha, beliau tidak menanggapi tentang masalah, tapi beliau cuma mengatakan, jika engkau punya suami, lalu engkau bisa melepas kedua biji matamu,
lalu meletakkannya dengan lebih baik daripada sebelumnya, maka lakukanlah. Maksudnya, apa yang kamu mampu berhias untuknya yang dia suka, lakukan. Andai saja kedua bola mata ini halal dalam Islam, boleh dicopot kalau suami mau lihat, maka kasih saja gitu. Tapi kan tidak boleh dalam Islam. Ini cuma bahasa beliau supaya mudah difahami. Artinya, sudah, jangan ikuti dirimu tapi ikutin apa yang suamimu inginkan. Ya. Dan hadis ini riwayatkan Imam Muslim. Selain itu, Ummul Mukminin radhiyallahu anha juga berpesan agar istri senantiasa berhias untuk suaminya karena itu adalah haknya. Maksudnya, haknya suami. Haknya suami. Jadi, bukan hanya sekedar Anda sendiri menyukai itu karena perintah Allah, karena fitrah Anda sebagai wanita, tapi juga memang karena hak suami yang Anda wajib berikan kepada dia. Dan ingat, dandanan tersebut tidak ada pelanggaran agama dan sesuai yang suami sukai. Kalau suami hanya minta Anda menggunakan imitasi, mungkin karena dia suka menggunakan imitasi, tidak ada masalah. Anda diminta pakai perak, ya sudah. Anda pakai emas, ya sudah. Anda pakai apa saja, termasuk warna-warna pakaian yang dia suka, misalnya bentuk-bentuknya, Anda pakai saja. Ini. Dan juga perlu di sini kita hubungkan dengan masalah perawatan diri ini, ya, dengan juga menjaga ya, stabilnya ya bentuk badan, ya. Karena banyak di antara wanita selalu berhujah dan berdalih, oh saya kan sudah punya anak, saya sudah melahirkan. Baik, walaupun sudah melahirkan, Anda bisa merawat diri Anda. Karena sudah dibahas tadi oleh beliau, ya. Ingat, di luar sana banyak sekali setan-setan manusia yang terus berusaha dengan body idealnya, ya, dengan rambutnya yang disisir rapi, dengan pakaiannya yang menggoda, untuk setiap saat bisa menggoda suami Anda. Jangan nanti sudah terjadi baru Anda menyesal gitu. Jadi Anda bisa lakukan. Jangan berhujah dan berdalih mengatakan tidak bisa. Anda bisa berolahraga, ya. Karena jelas olahraga berarti membakar lemak kita, kan gitu. Otomatis itu bahasa sederhana, jadi itu sudah umum, orang semua tahu. Anda tinggal lakukan itu, ya, di saat suami sudah keluar. Mungkin sambil mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga Anda keringatan, atau ada yang PRT di rumah Anda gunakan olahraga. Anda punya alat, alhamdulillah. Anda tidak punya alat-alat yang Anda gunakan, Anda pakai gerakan jalan saja gitu, beraktivitas, ya. Senam sendiri dan segala macam. Bisa Anda lihat retorika-retorika yang tidak ada pelanggaran agama, misalnya dari medsos, sehingga akhirnya Anda bisa tetap menjaga idealnya gitu, ya. Allahu a'lam. Ini termasuk hal yang mendasar yang juga harus diketahui. Baik teman-teman sekalian, kita akan tutup insya Allah dengan subjudul yang lain di sini sebenarnya. Beliau mengatakan sebuah kisah yang melembutkan. Istri-istri Rasulullah SAW bersaing dalam berhias. Ya. Nah ini beliau datangkan kisah tentang ummahatil mu'minin, istri-istri Nabi, bagaimana mereka bersaing tapi positif, ya, dalam berhias. Beliau mengatakan ini adalah sebuah kisah yang menjelaskan bagaimana istri-istri Rasulullah SAW berlomba-lomba dalam berhias untuk beliau. Garis bawahi kata-kata untuk beliau, bukan untuk laki-laki lain, ya, tapi untuk suami. Mereka khawatir jangan sampai Rasulullah SAW melihat istri selain mereka dalam rupa perhiasan yang lebih baik. Dari Razina, maula Rasulullah SAW, bahwa Sauda al-Yamaniyah datang kepada Aisyah untuk mengunjunginya, sedang di sisinya ada Hafsah binti Umar radhiyallahu anhunna ajma'in, atau radhiyallahu anhum ajma'in, karena para istri Nabi SAW ini ada juga ayah mereka yang sahabat, ya. Seperti Aisyah, Abu Bakar ayahnya radhiyallahu anhu ajma'in, kemudian Hafsah ayahnya Umar radhiyallahu anhu ajma'in, ya. Sauda datang dengan penampilan yang sangat bagus mengenai pakaian burda dan kerudung dari Yaman yang terdapat 2 titik seperti 2 kupu-kupu dari sabr dan za'faran hingga matanya. Jadi indah sekali jilbabnya gitu, ya. Maka Hafsah pun berkata kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bila Rasulullah SAW dan Sauda ada di antara kita, maka ia bisa menyilaukannya. Aisyah menimpali, bertakwalah kepada Allah wahai Hafsah. Lalu Hafsah berujar, sungguh aku akan merusak perhiasannya. Maka Sauda pun bertanya, apa yang kalian perbincangkan? Ia tidak begitu jelas mendengarnya karena telinganya sudah agak tuli, ya. Hafsah menjawabnya, wahai Sauda, al-a'war, yakni maksudnya orang yang picak matanya, orang yang rusak matanya satu, yang dimaksud adalah Masih Dajjal, telah muncul. Telah muncul. Sauda menimpali, benarkah? Ia pun sangat terkejut dan gugup, lantas bertanya, di manakah
aku harus bersembunyi. Hafsah menjawab, bersembunyilah di gubuk. Gubuk tempat persembunyian mereka itu terbuat dari pelapa kurma. Maka Saudah pun pergi dan bersembunyi dalam gubuk itu, padahal di dalam itu terdapat kotoran dan sarang laba-laba. Tidak beberapa lama kemudian Rasulullah SAW datang, sedangkan Hafsah dan Aisyah sedang tertawa sampai tidak mampu berbicara. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, mengapa kalian tertawa? Beliau bertanya sampai 3 kali. Keduanya mengisyaratkan dengan kedua tangannya ke arah gubuk. Maka beliau pun menghampiri gubuk itu, ternyata ada Saudah sedang menggigil. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai Saudah, mengapa engkau ini? Ia menjawab, wahai Rasulullah, Al-A'war atau Dajjal telah keluar. Beliau SAW menimpali, ia belum keluar kecuali jika sudah tiba masanya. Ia belum keluar kecuali jika sudah tiba masanya. Maka beliau SAW pun mengeluarkan Saudah dan membersihkan debu dan sarang laba-laba yang melekat padanya. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dan juga Abu Ya'la. Yang dimaksud dari kisah yang cukup panjang tadi ini, ya, bagaimana para istri-istri sebenarnya Rasulullah SAW menurut pandangan beliau adalah mereka coba ya berhias satu sama yang lain untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Saudah juga di sini ya berdandan, gitu kan, dengan harapan supaya suaminya suka dengan dia, gitu kan. Tapi karena wanita pada saat itu mereka merasa bersaing dalam masalah ini, mereka tidak mau terlihat ya lebih cantik wanita yang lain daripada dirinya, maka terjadilah tadi sikap Hafsah itu. Ya, walaupun sikap ini bukan kita jadikan sebagai inti kisah kita, tapi inti kisahnya adalah bagaimana Saudah datang pakai jilbab pun jilbabnya itu indah buat suaminya, kalaupun dia pakai jilbab. Ya, dan dari sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya tidak selamanya harus berpenampilan dengan satu tipe penampilan saja. Misalnya selalu rambut terurai, kan bisa saja rambut itu dikuncir misalnya, ya, atau dibuatlah model-model yang lain. Mungkin Anda juga boleh mewarnai rambut kalau Anda memang suka ya mewarnainya, karena ini dibolehkan dalam Islam selain warna hitam tentunya. Anda juga bisa misal menggunakan jenis-jenis tutup kepala yang mungkin itu memang untuk model gitu di depan suami. Ya, di sini disebutkan ada jilbab yang dipakai oleh Saudah yang berhiaskan ya, seperti ada hiasannya itu sampai ke dekat ya wajahnya atau matanya, sehingga sangat indah gitu terlihat. Nah ini contoh saja, berarti kita bisa saja berpenampilan berbeda-beda penampilan tersebut sehingga tidak ada kejenuhan, ya tidak ada kejenuhan. Dan insya Allah ini bisa menjadi dakwah secara khusus ya, dalam arti kata mungkin kalau suami melihat istrinya seperti ini, dia pun nanti akan tersentuh untuk juga berpenampilan yang menarik untuk ya istrinya. Karena saya bicara misalnya secara pribadi, saya kalau melihat misal istri menggunakan pakaian yang menarik misalnya, atau memberikan penataan rumah yang menarik misalnya, dan membuat ya saya merasa cukup puas gitu, maka akan terjadi adalah saya pun berpikir, oh apa ini yang saya harus lakukan. Ya, kalau saya pribadi, saya tidak tahu apakah semua laki-laki sama, maka saya pun coba masuk ke kamar, melihat mana pakaian yang menarik buat saya, bagi saya, yang saya lihat untuk laki-laki misalnya di rumah. Tentu sudah tidak lagi dengan kemeja, tapi pakaian-pakaian rumah yang kira-kira membuat menarik buat dia, yang dia pun juga tertutup pandangannya dari para kaum laki-laki di luar sana misalnya. Itu contoh menggunakan parfum yang menarik, yang membuat memang dia juga suka, menjaga kebersihan mulut, ya tubuh dan segala macam gitu. Ya sebagaimana pernah saya sampaikan, saya pun sampai rumah saya biasa langsung mandi dulu, bersih, dan kemudian baru berinteraksi dengan pasangan supaya semuanya nyaman. Ya, itu adalah respon dari saya sebagai suami setelah melihat istri saya pun melakukan hal yang sama kan gitu. Tapi di saat seorang suami datang ke dalam rumah dan menemukan ternyata rumah berantakan, istrinya juga masih belum mandi, ngomong juga mulutnya masih baunya nggak sedap dan segala macam. Apalagi kalau ditanya sesuatu cuek saja, masih sibuk dengan handphonenya, Anda bisa kira-kira bayangkan akan apa respon suami, seperti apa. Mungkin dia hanya duduk sebentar lalu kemudian dia mencari kesibukan dengan handphonenya, atau dia keluar dari rumah gitu, dia buat program-program janjian sama teman-temannya yang kira-kira bisa menghibur dia. Ini yang terjadi banyak. Tapi banyak wanita tidak mau memahami sebab-sebab sehingga akhirnya
terjadilah hal-hal yang seperti ini dan akhirnya dia menyalahkan suaminya yang dingin dengan dia, tanda kutip ya, yang tidak perhatian lagi dan segala macam. Padahal sebenarnya dia telah merusak sendiri ya apa yang bisa membuat suaminya